Alhamdulillah, selamat bertemu kembali seluruh pemirsa TVRI Sumatera Utara yang kami cintai. Tak ubah kata orang Deli bilang, kalau balam katakan balam, tetak-tetak si batang bulu, salam kami sembahkan salam. Teriring pula jari 10. Yang jelasnya Bapak, Ibu, Tuan dan Puan dimanapun kita berada, tetap kita setia dalam bingkai Markombur dalam satu tema, yaitu kebudayaan dan peradaban Melayu. Tentu satu pantun saya sampaikan, kalau hendak menebang batang kayu jangan tertarabas si batang gelaga. Yang kita angkat adalah kebudayaan dan peradaban Melayu. Tentu etnis dan kebudayaan tetap terjaga. Alhamdulillah juga tak ubah kata orang Deli. Jauh berjalan ke kota Sidimpuan, sudah ambilkan batang di para-para. Saya tak sendiri berdampingan dengan seorang puan-puan. Tentu puan-puan ini tak tanggung. Elok pula dalam berbicara. Siapa dia? Inilah adindaku Nur Hasanah. Macam mana Dinda? Masya Allah, luar biasa sekali kita hari ini ya Bang Munir. Iya. Ya. Tentunya pembahasan kita ini sangat luar biasa Bang Munir. Bukan luar biasa aja. Ini hadir bersama kita ini tuan-tuan yang bertuah, yang punya martabat, yang mengerti budaya, apalagi budaya Melayu. Nah, kita coba tentunya tema kita kan sangat luar biasa nih Bang Munir, tentang kebudayaan dan peradaban Melayu. Iya. Ya. Walaupun begitu saya juga ingin pantun nih Bang Munir. Boleh. Luar biasa. Kalau kayu katakan kayu, jangan tebang si batang jati. Ini memang kita membahas tradisi Melayu, tapi tradisi budaya tetap di hati. Mantap ya Bang Munir ya. Alhamdulillah, karena kenapa? Itulah dia. Kalau jati katakan jati, jangan ditangkap si namanya angsa. Kenapa harus budaya tetap melekat dalam hati? Itu merupakan pagar keutuhan bangsa. Masya Allah, luar biasa. Hadir bersama kita hari ini yang juga kita nantikan, Datuk Sri Profesor Dr. Insinyur Johar Arifin Husin. Ini merupakan tokoh Melayu nasional. Saat ini dalam perjalanan kita tetap menantikan, tetap setia insya Allah sampai tiba di tempat. Tentu pula ada lagi adikku yang baik budi, yang baik hati. Kuperkenalkan juga, yaitu Datuk ini Ketua PB Gebang Malai, Datuk Sri Satya Samudra Wangsa, atau lebih populer dipanggil Abah dan Nur. Nah ini dia. Ini kalau udah awak nengok Abah kita ini tahu. Kalau ketam katakan ketam jangan tetak batang geragi. Kalau Abah udah pakai pakaian lengkap hitam, awak pikir yang datang Thomas Jorgi. Ini luar biasa Pak. Luar biasa bener ya. Ada lagi ini luar biasa. Memang daerah Abah nih berbatasan dengan Langkat. Ini merupakan transisi antara Langkat dengan Tamiang. Jadi, tapi udah masuk ke provinsi. Provinsi kalau nggak salah Aceh Tenggara atau Aceh Tamiang ya Pak ya? Provinsi Aceh. Provinsi Aceh Pak ya. Provinsi Aceh, kabupatennya? Aceh Tamiang. Aceh Tamiang, ini luar biasa. Siapa dia? Inilah dia, gelarnya Datuk Sahalam. Artinya Insinyur Muntasir Wandiman. Ini merupakan timbalan ketua adat MAP Meta. Ya. Alhamdulillah, selamat datang Bah di TVRI. Assalamualaikum Abah yang demikian luar biasa. Ini merupakan marwah dan martabat bagi kami di Bah. Tentu banyak hal yang mau kita tanyakan. Tak ubahnya kata orang juga, TVRI tetap terbuka kepada siapapun. Tak menutupi diri. Kami juga tetap membuka dialog interaktif kepada pemirsa di rumah yang kami sayangi. Kepada yaitu kontak personnya 0811 6100 386. Mari kita berdialog agar kita menambah wawasan bagaimana Melayu itu sebenarnya. Ini dia luar biasa. Silakan adikku. Dan tentunya untuk mengawali pembicaraan kita pada hari ini ya, membahas seputar kebudayaan dan peradaban Melayu. Alangkah baiknya nih, eloknya kita bahas terlebih dahulu tentang sejarah Melayu. Sebenarnya dari Mano nih ya kan, Mbak Munir? Mano itu beda. Ini tadi nanti kita tanya Abah ini. Mano, yang daerah ini pakai Mano, yang sini Mano. Enggak ke Mano. Ada beda lagi betul. Ya. Ini dia, ini perlu kita pertanyakan. Jadi benar sekali. Resamnya biar kita tahu, artinya pakam-pakamnya biar kita tahu. Karena kenapa?
banyak Melayu, tapi dalam penyampaian bahasa berbeda. Lain pula di Langkat, lain pula di sama-sama Langkat pun beda juga. Beda juga ya Bang Munir ya? Di Bukit Lawang beda, karena Bukit Lawang itu terbagi 3 suku etnis utama. Jawa, Melayu, Karo, iya Pak ya kalau nggak salah. Ini beda pula cara punya. Tapi semuanya bisa bahasa Jawa, bisa bahasa Karo, bisa bahasa Melayu. Ini luar biasa. Iya, untuk itu boleh dong kita ini ya dari Pak Adanwas ya, Datuk Satya Samudrawangsa. Ini bagaimana sebenarnya sejarah awal mula perkembangan budaya Melayu ini, Datuk? Silakan Datuk. Kalau saya Melayu ini menurut pandangan kami, Betul Pak? Melayu itu adalah Islam. Betul. Jadi terkait dengan Melayu, zaman petang kalau bahasa Melayu kami Langkat, kalau sudah masuk Melayu berarti masuk Islam. Jadi Islam adalah Melayu, Melayu adalah Islam. Betul. Jadi mengenai sisilah asal muasal daripada Melayu ini, yang lebih paham, yang lebih tua adalah Datuk Profesor Sri Insinyur Johar Arifin. Jadi kami dari Gerbang Malai, ada gerbang bangsa Melayu. Yang penting bagi kami adalah untuk memajukan Melayu di Indonesia, terkhususnya karena domisili saya di Langkat, Sumatera Utara, agar Melayu itu dapat menjadi tuan rumah di negerinya sendiri. Ini luar biasa, artinya kenapa? Melayu itu agar menjadi tuan rumah di negerinya sendiri. Jangan pula orang lebih dominan daripada suku kita sendiri. Begitu maksud Abah kan? Ya. Ini luar Karena ada biasa. pepatah Hang Tua juga mengatakan nih Bang Munir, kan takkan Melayu hilang di bumi. Iyalah ya betul, kan? karena udah jelas dia takkan hilang Melayu takkan hilang Melayu di bumi. Artinya dimanapun kita berpijak, di situ pula langit dijunjung. Betul. Jadi itu merupakan satu falsafah yang tidak bisa kita tinggal. Jadi kami ingatkan juga kepada pemirsa di rumah, kita harus mengerti bahwasannya apapun suku kita, apapun budaya kita, jangan tinggalkan kultur dan kebudayaan kita sehingga kita lupa akan jati diri kita. Karena kebudayaan adalah jati diri. Beralih aku ke abahku yang satu ini. Bah, kalau masaku kecil-kecil dulu lebih populer dibilang orang Langkat Tamiang. Nah, dulu begitu ya Pak ya. Terlepas abah setuju atau tak setuju, ini masa laluku. Kecil-kecil dulu aku lebih mengenal Langkat Tamiang. Sekarang udah menjadi provinsi istimewa Aceh, kan begitu. Dalam kabupaten yaitu kabupaten tersendiri, Kabupaten Tamiang katakan. Bah, enggak kami tanya lah sama abah ini. Bagaimanalah sejarah sehingga terjadinya satu provinsi Aceh dalam komunitas berbatasan dengan Langkat, kan begitu, menjadi Kabupaten Tamiangnya. Ini Abah mungkin dapat paham, kami jelaskan. Begitu, Bah. Baik, terima kasih. Iya, Bah. Kalau berbicara sejarah itu Iya. berbicara politik sebenarnya. Tapi saya ingin sampaikan masalah Melayu. Iya. Melayu itu masih dalam perdebatan pakar dari mana asal mulanya. Tentu saja dari Asia Tenggara. Tapi saya ingin membicarakan batasan tentang Melayu yang ada di Nusantara. Kita berawal dari Kerajaan Melayu Raya yang berdiri sekitar 670 Masehi. Kemudian setahun kemudian berdiri Kerajaan Sriwijaya. Nah, pada saat itu kultur kerajaan ini yang besar harus menaklukkan yang kecil. Jadi siapa yang berkuasa itu akan mengatur dunia. Nah, ketika Kerajaan Sriwijaya menyerang Kerajaan Melayu Raya itu, maka terjadilah huru-hara di abad ke-7 itu. Sampailah pada abad ke-10 masuklah ke perbatasan negeri Tamiang. Nah, waktu itu belum Tamiang namanya, masih Kerajaan Sarangjaya berdiri dari situ di tahun 960. Pada abad ke-11, 1023 itu diserang oleh Raja Indrakola. Nah, kemudian hancur kerajaan ini. Dari 5 dinasti itu lari sampailah ke sungai besar yang hari ini dikenal Sungai Tamiang. Mereka membangun kerajaan di sana. Kerajaan di sana bernama Kerajaan Bukit Karang. Sekitar abad ke-10 tersebut.
Nah di Kerajaan Bukit Karang ini pada tahun 1150 itu diangkat seorang raja yang bernama Raja Pucuk Suluh. Raja Pucuk Suluh ini terkenal sakti, dia kebal terhadap Miang. Maka ketika dia diangkat jadi raja, beliau merubah nama wilayah ini menjadi Kerajaan Temiang, yang kemudian bahasanya bahasa Temiang, wilayahnya wilayah Temiang. Temiang itu artinya tidak kena gatal. Nah kemudian perkembangan ini terus berkembang. Setelah negara merdeka, terbentuklah wilayah-wilayah yang kemudian pertama Sumatera Timur. Itu gabungan antara Sumatera Utara hari ini dengan Provinsi Aceh. Dalam perjalanan waktu berubah menjadi kewedanan, kemudian berubah lagi, gabung lagi, berubah atas kebijaksanaan. Saya tidak berbicara tentang tahunnya. Betul. Kemudian dalam perjalanan waktu Aceh Tamiang ini masuk dalam wilayah Kabupaten Aceh Timur. Setelah Provinsi Aceh terdiri dari sekitar 8 kabupaten pada saat itu. Nah setelah Tamiang berdiri menjadi kabupaten pada tahun 2002, ya kan, maka kesepakatan tokoh-tokoh adat pada saat itu membuat suatu falsafah sebagai jati diri terhadap wilayah itu yang disebut dengan kasih papa setia mati. Nah, kehidupan yang saling bersetolongan tanpa pamrih, penuh kesetiaan sampai mati. Nah dalam perjalanan waktu ini berbicara tentang peradaban berarti kita berbicara tentang sejarah. Berbicara kita tentang budaya berarti kita bicara tentang manusia, antropologi. Nah peradaban ini ada konotasi sepertinya peradaban dan budaya itu hampir sama, tapi kaedahnya berbeda yang dibatasi dengan masalah sejarah dan masalah antropologi tersebut. Peradaban merupakan nilai-nilai perbandingan antara nilai-nilai yang dihasilkan dari budaya itu tersebut. Nah, jadi tinggi rendahnya kebudayaan itu menunjukkan terindahan suatu peradaban. Data sejarah sudah menunjukkan bahwa peradaban Melayu telah membangun dunia, bukan saja Nusantara. Yang ingin kami sampaikan, negeri Tamiang adalah negeri Melayu. Di sana ada kerajaan Samudra dan kerajaan Pasai, kerajaan Perla. Nah, dimulai pintu gerbang Tamiang ini merupakan lintasan jalur lintasnya para aulia. Maka dikenallah pada saat ini Provinsi Aceh itu yang Tamiang ada di dalamnya merupakan negeri bersyariat. Maka adat budaya yang ada di Tamiang itulah adat yang bersandarkan syariat. Maka dikenal dengan falsafah sebadi adat dengan syarak. Adat dipangku, syarak dijunjung, bersam dijalin, kanun diatur, duduk setikar. Itu kisahnya. Ini luar biasa, artinya awak pun sampai terkesima. Karena kenapa? Memang anak-anak sekarang, generasi-generasi sekarang, kalau nggak ada tokoh-tokoh yang menjelaskan seperti Allahu alam, akan tergeruslah masalah. Tapi luar biasa juga, hari ini ternyata abah kita, Abah Datuk Sahalam, awak manggilnya Abah Datuk Sahalam aja ya kan. Jadi tidak sendiri datang. Ternyata membawa juga daripada komposisi kepengurusan daripada adat Map Meta. Ini ada abah-abah kita beri aplaus tepuk tangan untuk abah kita. Ini luar biasa ini, Pak. Jadi yang jelasnya kalau kelapa batang kelapa, kelapa tetak batang pepaya, bolehlah usia kita tua. Tapi tetap memegang kultur budaya. Ini dia abah-abah kita. Ini luar biasa ini. Alhamdulillah. Bapak, Ibu, Tuan dan Puan, pemirsa TVRI, kita ingin banyak berbicara. Ada hal-hal yang perlu kita angkat lagi. Tak ubah kata orang Delhi bilang, mengangkat batang terendam. Maka satu hal yang paling baik, kalau kata orang kerakap batang kerakap diambil orang si batang timun bercakap elok banyak boleh kita bercakap. Tapi sebelumnya kita saksikan dulu musik sambil kita minum, Bang. Ya, Bang. Luar biasa, silakan Bang Pamin Friends. Ya Alhamdulillah pemirsa TVRI ini luar biasa. Kita beri aplaus bersama, Bah. Artinya kenapa tetap di dalam bingkai
yaitu Markombur. Tema kita tetap yaitu kebudayaan dan peradaban Melayu. Tentu satu hal yang luar biasa, kultur Melayu dari zamannya sampai saat ini tidak hilang oleh karena canggihnya dunia teknologi. Dia tetap memegang erat, dia tetap berpakem erat, beresam yang tidak berubah. Tapi di generasi muda saat ini, hal ini mungkin boleh dikatakan tidak dimudahkan. Karena kenapa? Anak-anak muda sekarang tidak gampangnya. Tapi dia lupa ada tetua-tetua yang banyak hal yang perlu kita tanyakan kepada tetua. Nah, di sini ada rekan saya, tentu pula pada hari ini telah hadir bersama kita yaitu Datuk Sri Profesor Dr. Insinyur Johar Arifin Husin. Kita ucapkan juga selamat datang, ini hal yang luar biasa. Tentu kita nantikan juga bersama kepada adik-adikku selaku anak muda. Jadi mau kutanya lah sama awak, apakah ndak awak tanyakan? Biar kalian pula generasi muda ini tahu bagaimana resam budaya Melayu itu yang sebenarnya. Kebetulan memang saya Suku Melayu? pribadi suku Melayu. Wow. Tapi Melayunya udah campuran lah. Tapi Tak memang tanya itu artinya Melayu. Melayu. Jangan kau campur-campurkan, pokoknya Melayu. Kami Melayu semua nih Pak Iya, Munir. Melayu. Dia pun juga Melayu dari Pangkalan Berandan. Iya, Pangkalan Berandan. Nah, kalau- Langkat. Langkat. Yang sana Yang sini dari Rantau Prapat. Rantau Prapat Melayu juga. Pangkalan Susu juga. Pangkalan Susu macam mana? Rantau Prapat pula di Pangkalan Susu. Dua Beda. kampungnya. Oh, banyak Nggak ya. boleh Pak punya dua kampung. Iya, kalau awak mana kampungnya? Kalau awak Serdang Bedagai. Serdang Bedagai. Nah, Apa berarti ndak Melayu awak tanya? pesisir ya, Bang? Iya, iya. Apa Nah, ndak awak tanyakan? Yang mau jadi pertanyaan, ini pertanyaan titipan dari kawan awak nih, Wak Munir. Iya. Kalau di Medan ini kan sendiri Melayu itu ya sudah hampir mungkin orang-orang luar tahunya Medan itu kan harusnya Melayu ya. Iya, iya. Medan itu Melayu, tapi sekarang orang banyak beranggapan Medan itu Batak gitu loh. Apakah kita sudah Melayu-Melayu ini apakah kita sudah mulai tergusur atau gimana nih? Gitu. Jadi kalau kita angkat sedikit kultur, mayoritas masyarakatnya di Sumatera Utara ini Jawa. Jawa. Paham ya? 30% sekian. Tapi salamnya yang paling populer sebenarnya bukan Horas. Ahoy. Udah. Tapi budaya yang paling dipakemkan kali ada Melayu. Seharusnya kan ahoy. Jadi masyarakat luar taunya Horas. Nah, maka kadang-kadang banyak juga kadang-kadang komunitas etnis Melayu karena seperti MAPMI dan sebagainya melihat daripada logo-logo Mebidang tapi gambar-gambarnya gambar-gambar tak ada Motif-motif, kaitannya Melayu. Mebidang itu tuh singkatan daripada Medan Binjai Deli Serdang. Pak, ini jalurnya orang Melayu semua nih. Kan itu kita terbuka aja ya kan. Jadi Nah, itu Pak aja. Mir, jadi bagaimana caranya kita sebagai orang Tapi Melayu? sebentar. Oke, sebentar sebelum bertanya. Baik, Ini kita ucapkan selamat datang kepada Dato' Profesor Dr. Insinyur Johar Arifin Husin. Alhamdulillah. Selamat datang. ini luar biasa Datuk kita. Abah sehat Abah, udah lama tak berjumpa nih kan. Silakan Mbak. Alhamdulillah sebagaimana kita janjikan tadi pemirsa, kita akan hadir bersama Datuk Sri Profesor Dr. Insinyur Johar Arifin Husin. Ini luar biasa, merupakan tokoh adat Melayu dan budaya Melayu nasional. Jadi bahkan internasional. Jadi kalau awak Datuk awak nih dari dulu sejak di kampus pun udah kenal. Kadang-kadang digasnya juga awak waktu kampanye hari luar biasa menjadi tetua kita. Baik, tentunya selamat datang kami ucapkan ya Pak. Selamat datang di acara Markombur nih, kita berbincang seputar tema kita kebudayaan dan peradaban Melayu. Tadi kita akan menjawab terlebih dahulu ya silakan, pertanyaan adikku tadi nggak dari bertanya. Bang Jadi Fahmi. bagaimana caranya kita orang Melayu untuk mempertahankan adat kita supaya semakin kuat dan kita yang sebenarnya kan kita sebenarnya artinya slogan kita ahoy terus Medan itu adalah Melayu, kota Melayu. Bagaimana cara kita mempertahankan itu supaya orang akhirnya tahu kalau itu Melayu gitu, bukan Baik, ini Horas dan pertanyaannya Batak. ditujukan kepada siapa Kepada Bang siapa? Fahmi? Kita Ya, ada kepada- 3 datuk di sini. Iya, maksudnya kepada siapa aja Datuk lah, mungkin kan punya jawaban yang berbeda-beda gitu. Oke, baik, kami persilakan Alhamdulillah. terlebih dahulu kepada Datuk Profesor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Bah. Angkat tadi ngejar kemarin. Iya, Bah. Wah, panjang perjalanan ya Datuk ya. Dan jalan pula tak tahu Medan dah macet. Iya, Bah.
Ya, alhamdulillah Melayu adalah karunia Allah yang luar biasa ya. Betul, Pak. Dia bukan suku tapi bangsa. Betul. Ya, bangsa. Jadi kalau kita lihat Melayu itu umumnya di pantai pesisir, Sumatera bagian timur itu terus sampai ke Kalimantan dan Sulawesi terus ke Maluku. Jadi luas sekali. Itu disebut dengan Nusantara, termasuklah ya, Malaysia, termasuklah Brunei, Sarawak dan sebagainya. Itulah Melayu Nusantara. Nah, kita tahu bahwa kita ingin menegakkan adat budaya Melayu ini tetap karena luar biasa. Penghormatan kepada senior, kepada orang tua itu bagi adat itu luar biasa. Malu kalau tak beradat. Jadi ada sifat-sifat orang Melayu masa dulu itu ada 5. Pertama, taat. Taat kepada Allah, kepada Rasul dan kepada ya, peraturan-peraturan dan raja dan sebagainya. Taat itu. Malu kau tak taat. Yang kedua adalah disiplin. Malu kalau tak disiplin. Dan yang ketiga, jujur. Luar biasa jujurnya orang Melayu, terkenal. Sehingga jabatan-jabatan apa pun diberikan oleh masa lalu, orang Melayu itu bersih. Karena dia diajarkan dari lahirnya itu sampai dia dewasa untuk berlaku jujur, disiplin, jujur. Dan yang keempat adalah beradat. Melayu malu tak beradat. Tak beradat itu, habislah itu. Tamatlah kisahnya kalau disebut tak beradat. Dan yang kelima, berilmu. Orang Melayu itu semuanya ingin sekolah, ingin belajar. Maka Sultan pada masa-masa kesultanan dulu, biarpun Belanda di Jawa sana tidak memberikan kesempatan untuk orang sekolah tinggi, tapi negeri Melayu itu tak boleh dihalang. Ya, pendidikan itu diutamakan. Sampai ke kampung-kampung, Sultan mendirikan madrasah-madrasah, pendidikan dan lainnya. Dan luar biasa, pendidikan Melayu itu ada data-data kita dapatkan. SD itu sekolah rakyat disebut dulu, atau madrasah rendah, itu hanya 2 tahun, only 2 years. Hanya 2 tahun. Tamat itu langsung masuk madrasah menengah pertama, MMP. Tamat itu MMA. Tamat ini langsung bisa masuk perguruan tinggi, Al-Azhar, ya, di Eropa dan sebagainya. Luar biasa tamadun Melayu ini tentang ilmu pengetahuan. Dan diutamakan ada pelajarannya pertama membaca, kemudian menulis, berhitung, akhlak. Di sinilah jayanya Melayu itu, karena 4 ini mereka kuasai. Ya, sehingga Belanda pun tak berani menokoh. Walaupun dia merasa dia kuat menjajah, peraturan Sultan harus dijalankan. Karena Sultan didamping oleh orang-orang pintar, orang yang berpengetahuan. Jadi misalnya dilangkatlah minyak pertama dapat. Itu konsesi hanya 5 tahun dikasih Sultan. Hanya 5 tahun. Dia tidak 5 tahun dia bayar lagi. Bayar lagi. Nah, kalau dijajah tentu dia tak mau bayar. Betul. Ya, jadi itulah diikat dengan peraturan sehingga sultan-sultan di Melayu ini dari sampai ke Tamiang itu sangat berkuasa dan berwibawa. Dan ditegakkan itu adalah imam. Maka disebut itu sultannya adalah imam. Nah, disebut duli yang maha mulia. Duli yang maha mulia. Duli itu apa? Artinya dalam bahasa Arab duli itu budak. Jadi sultannya semua budak. Budak siapa? Yang maha mulia, Allah Ta'ala. Allah Ta'ala itulah budaknya tu. Maka sultan itu dia imam. Jadi ya sultan itu tak boleh sembarangan. Dia mesti jujur, mesti imam, mesti baca Quran, mesti jadi pedoman lah. Jadi dahsyat budaya Melayu ini. Ya, tapi lama-lama kan luntur karena tidak berkuasa lagi. Jadi, habisnya kekuasaan ya dihancurkan oleh komunis pada 1956. Ya, berantakan lah. Ya. Jadi ini kita ingin juriat-juriat kita ini semua ini ingin kembali menegakkan, bukan menegakkan kesultanan, tapi adat budayanya, akhlaknya itu harus kita kembalikan. Jadi seperti tanyakan Nadinda tadi itu, ya terjawablah di dalam jawaban saya tadi. Baik. Demikian. Luar biasa ya. Alhamdulillah. Jadi kita ingatkan juga kepada anak muda macam kalian tadi, artinya kalian jangan lupa harus katakan menggali, jangan lemah. Artinya kenapa? Kalau enggak kalian menggali sebagai regenerasi, siapa lagi yang akan mempertahankan budaya ini? Siapa lagi yang akan mempertahankan Melayu nih? Kan begitu kata orang. Jadi itulah, ya kami kata estafetnya itu memberikan sepenuhnya kepada
Yes. adik-adik yang generasi muda. Benar Pak Munir, benar. Jadi jangan pula patah arang kalian, besok melempem kalian banyak tidurnya. Tak mau mempertahankan budaya ini, banyak sekarang anak muda begitu. Tentu luar biasa ini. Tapi yang dari pernyataan dari Profesor tadi ya, saya juga penasaran nih, ingin itu? menanyakan bagaimana peran dari Gerbang Malai untuk mengeksistensikan tentunya dari budaya Melayu itu sendiri. Mungkin ada perbedaan ya, bagaimana cara untuk mengeksistensinya? Silakan. Kalau menurut kami dari Gerbang Malai, untuk mengembangkan budaya Melayu, khususnya di Langkat, Sumatera Utara, kan, artinya peran dari pemerintah kabupaten kota, terutama macam di Medan, Langkat, itu peran dari kepala daerah untuk mensosialisasikan tentang budaya Melayu, sehingga peran mereka ini sangat penting. Dari Kades Pariwisata, ya kan, selama ini kan sepertinya kurang. Macam Medan inilah kan, terkesan Medan ini kan yang punya kan bukan Melayu. Tapi alas dasarnya itu adalah Melayu, dan ini adalah tanah Melayu. Dan yang Melayu sendiri pun merasa terkucilkan, tidak berani mengakui bahwasanya itu tanah Melayu. Kalau saya pertemuan bahwasanya Langkat, Medan, Batubara, Tanjung Balai itu pesisir timur termasuk itu adalah daerah Melayu, bangsa Melayu. Beranilah kita selaku orang Melayu, apalagi generasi muda Melayu, harus mengakui bahwa aku Melayu. Karena sesuai apa yang dikatakan oleh Abang Datuk Sri Profesor Johar Arifin, bahwasanya Melayu itu kan beradab, bangsa yang beradab. Jadi kalau bangsa yang beradab itu tidak mau mengakui yang bukan hak dia, dia punya. Contohnya orang Melayu nggak mungkin mengakui tanah Karo itu tanah Melayu. Nggak mungkin tanah Simalungun itu adalah tanah Melayu. Tapi kalau orang lain sanggup mengatakan bahwasanya daerah Melayu itu adalah daerah dia. Ini sebenarnya. Jadi marilah kita yang generasi-generasi Melayu, mari kita bersatu untuk Melayu itu kuat, dan sesuai dikatakan bahwasanya Melayu itu adalah bangsa yang berlandaskan Islam. Jadi Melayu ada Islam, Islam adalah Melayu, karena masuk Islam adalah masuk Melayu. Itu dia untuk kami. luar biasa, kayu katakan kayu, jangan ditebang si pohon nenas. Kalau udah bicara Melayu, suara haba agak keras ku tengok. Agak keras Semangat ya kan? 45 betul lah. Gas terus pula. Tapi itulah pula namanya selaku tokoh dan orang tua. Ini merasakan kenapa? Jangan sampai hilang Melayu ini. Mari kita pertahankan. Itu harapan Abah nih. Bukan maksudnya ngegasnya itu yang macam-macam, tidak. Tolong generasi muda. Ucapkan kepada kalian, pertahankan ini. Nah, itu kan Abah. Ya. Ini luar biasa Abah. Kita beri aplaus lah, tepuk tangan untuk Abah kita. Ini Baik, luar biasa. Baik Om Munir, tapi tak sah rasanya kalau tak mendengar dari Dato Insinyur Muntasir ya, bagaimana penjelasannya dari peran Mbak Meta itu sendiri? Baik, terima kasih. Saya ingin mengulangi kembali bahwa apa yang disampaikan oleh Dato Profesor tadi itu kan merupakan jati diri. Ya. Melayu bukan sekedar etnis tapi bangsa. Ada sebuah tradisi yang mungkin orang lupa. Betul. Biar etnis lain presentasenya besar, Betul. tapi ketika amuk Melayu itu keluar, tak ada satu kekuatan pun yang bisa membendung. Silakan etnis lain besar prestasinya, mau di Sumatera Utara, mau di Aceh, tapi ketika amuk Melayu itu bergerak, negeri ini akan banjir dengan Melayu. Kalau Kasurempang itu belum amuk Melayu, karena masih ada batas. Maka ingin saya sampaikan, jati diri orang Melayu itu taat, karena orang Melayu itu orang Islam. Maka ajaran-ajaran Islam itu melekat. Jadi falsafah-falsafah bangsa Melayu itu falsafah-falsafah yang melekat pada Islam. Maka ulama Aceh yang merupakan bagian dari tanah Melayu sepakat meletakkan sebuah falsafah hukum dengan adat seperti zat dengan sifat. Makanya adat-adat yang berlaku di negeri Melayu ini adat yang bersandarkan syariat. Kami dari Majelis Adat Budaya Melayu Tamiang
melakukan sosialisasi sebagai langkah tunduk ajar. Nah, salah satunya seperti dialog kita hari ini. Nah, ketika ini kita tidak lakukan, maka kita khawatir suatu saat ketika orang-orang tua kita ini sudah tak ada lagi, maka putus tali tempat bergantung, patahlah lantai tempat berpijak, gelaplah langkah pada generasi muda. Maka kita berharap tunduk ajar yang disampaikan orang Melayu dan apa yang telah dilakukan oleh Mameta dalam sekup ketamyangan kami Melayu yang ada di Aceh, kami terus berupaya mensosialisasikan tunjuk ajar ini agar tidak terputus pada generasi, sehingga eksistensi daripada adat Melayu ini terus berkesinambungan. Meskipun ada pergeseran, tapi mereka sadar bahwa dia sadar telah melakukan pergeseran, pada titik tertentu mereka akan kembali pada jati diri Melayu itu sendiri. Nah, luar Luar biasa. biasa. Artinya kenapa? Walaupun di mana Melayu itu, mau di provinsi apapun, prinsip sikapnya adalah satu suara, tidak menghilangkan budaya dan tradisinya sebagai bangsa. Itu Nah, dia. terkait itu nih Bang Munir. Ini kan apa tiap itu? daerah yang seperti pembahasan kita awal Iya, ya. Tadi kan ada vokal tuh yang ada maye, ujungnya e kan. Iya. Ada mayo gitu Iya, kan. iya. Nah, ini gimana Mengapa nih? kan? Mengapa? Tapi nanti dulu. Oh, nanti dulu kita Sebelum tahan itu ya. kita jawab. Oke. Yang jelas ya, kita dengarkan yang satu ini. Musik dan minum. Oke, untuk kita sama-sama. silakan Om adekku. Ben. Ya, pemirsa TVRI Sumatera Utara yang kami setiakan, tetap kita bertemu kembali dalam satu bingkai, yaitu Markombur dalam kebudayaan dan peradaban Melayu. Awak hendak bertanya nih kepada Datuk Seri Profesor Dr. Insinyur Johar Arifin. Kenapa aku bilang? Ada dulu terdengar ke wacana-wacana yang namanya revitalisasi budaya Melayu. Ini macam mana nih Datuk? Ini Jadi luar biasa. memang lengkap sekali ya, moyang-moyang kita itu menyiapkan semua. Ya. Iya, iya. Peradaban budaya Melayu itu lengkap. Betul. Tapi ini karena situasi ya, kita dulu sempat ditepikan oleh pihak-pihak kekuatan komunis pada tahun 46 dan seterusnya, sehingga berseraan lah ini. Iya. Nah, berseraan yang punya pun pada wafat sehingga tak terwaris. Oleh karena itulah kita perlu mengumpulkan lagi, mengumpulkan istilah kita revitalisasi budaya-budaya Melayu yang perlu kita angkat. Ya, karena luhur sekali budaya ini, karena mengasah ya, jiwa kita, pikiran kita juga untuk tetap dalam koridor di jalan Allah. Jadi Melayu satu pun tidak boleh adatnya itu bertentangan dengan Kitabullah. Iya, Kitabullah. Jadi semua sejajar. Ya, jadi ini sangat-sangat bagus karena diajarkan dulu bagaimana hormat kepada orang tua, hormat kepada orang dituakan, hormat kepada saudara famili, itu diajarkan oleh adat budaya Melayu. Dan itu semua sejajar ya dengan ajaran-ajaran Rasulullah. Nah, inilah kita kembalikan lagi. Jadi saya memang ada bahannya ya, kalau entah ada seminar apa, inilah dia revitalisasi budaya Melayu. Nah, ini banyaklah benda-benda tadi di dalam. Ya. Di dalam ini semua langkah-langkah yang kita harapkan ada di dalam. Ya. Jadi orang Melayu itu setia, bergerak bersama rakyat, setia sekali. Jadi banyak sekali hal-hal yang bisa kita pelajari dalam. Nah, kita juga mencungkil dari sejarah peran kesultanan. Ya, sultanan ini umumnya namanya sultan itu Melayu lah itu. Betul, betul. Penyebaran peradaban pemikiran dunia Islam luar biasa peran mereka. Ya, jadi kita dah dapatkan bahan, dapatkan tulis. Ini penting bagi kita karena langkah-langkah ke depan itu bagaimana majunya Kesultanan Melayu ini umumnya dulu yang kaya-kaya itu Kesultanan Melayu. Betul. Ya, karena mereka bisnisnya dengan berdasarkan kejujuran. Semuanya walaupun dia kerjasama dengan orang putih, orang Arab, orang Eropa, tapi peraturan-peraturan itu tetap dipatuhi. Jadi semuanya menguntungkan, saling menguntungkan. Jadi tidak ada tekanan, paksaan. Inilah bisnis yang perlu kita pelajari bagaimana saudagar-saudagar Melayu itu bisa berkembang, ya, bisa membawa bahan-bahannya sampai ke Eropa, sampai ke Jepang, Korea, ya, semua dengan keuntungan. Nah, kita kan penjajahnya merusaknya semua. Dulu semua petani itu pedagang. Pedagang itu jadi saudagar karena rempah-rempah tanaman semua mereka tanam sendiri. Betul.
Nah begitu Belanda masuk, dia tebas itu semua, dia tanam tembakau. Ya, tembakau itu ya tidak bisnis kita kan, Iya, betul. bisnis mereka. Jadi lama-lama hancurlah. Ya. Nah, tapi akibat yang penting dari situ? Perdagangan di Selat Melaka, pusat perdagangan kan Selat Melaka tuh. Betul, Pak. Itu diisi dengan Melayu, seberang sana Melayu, sini Melayu, Kalimantan Melayu. Jadilah bahasa perdagangan itu bahasanya bahasa Melayu. Inilah cikal bakal bahasa Indonesia itu kenapa udah ambil dari bahasa Melayu. Jadi pada waktu menjelang Kongres Pemuda tanggal 28 Oktober, disebutkan dalam sejarah tanggal 26 Oktober 1928 itu, panitia inti termasuk di situ anak Melayu, Tengku Amir Hamzah. Betul, betul. Menyiapkan bagaimana nanti negara ini kita kalau terbentuk, bagaimana rancangan undang-undang itu disiapkan. Dan sampai bagaimana bahasa. Amir dengan spontan mengatakan bahasa ibunya, bahasa Melayu itu paling layak untuk jadikan bahasa persatuan. Perdebatan akhirnya diterima. Ya, diterima karena bahasa Melayu bukan hanya ini, orang di Selat Melaka itu sudah banyak yang tahu. Inilah satu-satunya oleh Profesor Anderson dari Cornell University di Amerika, satu-satunya bahasa daerah jadi bahasa nasional tanpa ada keributan hanya bahasa Melayu di Indonesia. Negara lain tidak bisa. Contoh Argentina, tidak bisa bahasa daerah, terpaksa pakai bahasa penjajahnya, bahasa Spanyol. Brazil, tidak bisa bahasa daerah, semua mengatakan ini saling satukan, pakai bahasa Portugis, bahasa penjajah. Jadi semua negara penjajah itu, mereka pakai bahasanya bahasa yang penjajahnya. Kecuali Indonesia, bahasa daerah dijadikan bahasa nasional tanpa ada keributan, diterima oleh semua. Ini perlu dapat hadiah Nobel. Ya. Jadi oleh Profesor Anderson dari Cornell University mengajukan kepada Badan Nobel Dunia, Tengku Amir Hamzah layak mendapat Nobel karena jasanya luar biasa tentang bahasa Indonesia. Sayang tapi dia meninggal tahun 2015. Tapi ini waktu saya ikut pendidikan di kursus di Lempanas, saya sampaikan ini. Mereka juga kaget. Ada ini rupanya, ada orang Indonesia yang dijadikan Nobel. Saya bilang mintalah Lemhanas mempelajari ini ya, supaya juga mengusulkan. Jangan orang lain mengusulkan, bangsa Indonesia mengusulkan agar orang Indonesia pertama dapat Nobel itu Tengku Amir Hamzah karena dasarnya luar biasa. Nah, apalagi jasa Tengku Amir Hamzah? Waktu mereka persiapan itu, rapat itu dipimpin oleh Bung Karno, masih muda Bung Karno, umurnya belum sampai 30, 27 tahun gitu lah ya. Mimpin-mimpin ini sampai mereka merancang bagaimana pakaian kalau kita merdeka, pakaian nasional. Untuk pakaian nasional terjadi perdebatan yang sangat panjang sehingga tidak berhenti. Ya, semua mengatakan ini. Akhirnya ambil keputusan sudah kita pakai aja pakaian Eropa. Jas dasi itu bukan pakaian kita. Untuk menengahi jangan sampai keributan. Tapi untuk penutup kepala Bung Karno veto. Aku suka seperti pakai Tengku Amir Hamzah, orang Melayu kalau sudah balik pakai songkok. Iya, betul. Songkoknya sudah lama, ada 100 tahun sebelumnya sudah ada songkok ini. Di mana-mana dijual. Bung Karno veto itu semua setuju. Tanggal 26 Oktober 1928. Maka pada waktu Sumpah Pemuda 1928, 2 hari kemudian, dah ramai pakai songkok, termasuk W.R. Supratman. Betul. Nah, jadi songkok itu resminya, jadi pakaian nasional Indonesia itu adalah jasa besar Tengku Amir Hamzah. Ini luar biasa. Luar biasa peran Melayu dalam kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, ini kan putra daerah, artinya harus kita angkat. Kita harapkan pemerintah kita untuk dapat mengajukan Tengku Amir Hamzah mendapatkan satu reward dari lembaga Nobel, lembaga internasional. Amin, amin ya rabbal alamin. Karena tak mungkinlah pula orang luar yang mengusulkan, sedang bangsa sendiri tak mengusulkan. Dan gitu, bah. Itu dia. Jadi ini semuanya artinya kenapa? Begitu geliatnya, begitu piawainya, begitu seriusnya pemuda-pemuda dulu untuk mempertahankan yang namanya satu kesatuan untuk menjadikan satu kultus, yaitu satu bahasa tadi. Ini luar biasa. Tentu kita tanyakan, karena waktu kita ini berjalan terus, tak terasa pula hampir udah 1 jam kan gitu. Nah, jadi namanya bercerita ini temanya apalagi tajuknya Markombur, apapun bisa kita bicarakan, tapi kita tetap kepada sesuai tema ya, iya. Kebudayaan dan peradaban Melayu. Ini mungkin ada. Jadi kita mintakan pula Nur Hasanah dan ditanyakan rupanya. Iya, tadi silakan. belum ada sempat terjawab tadi. Itu iya. bagaimana sebenarnya keberadaan Melayu ini yang berpengaruh terhadap bahasa. Tadi kan ada vokal E, ada Oh O. iya betul. Tadi sempat terjeda tuh ya. Boleh
Dipersilakan kepada Dato yang ingin memberikan penjelasan. Mau silakan. Iya. Baik, bahasa dengan manusia itu tak dapat dipisahkan. Betul. Dia merupakan entitas, satu kesatuan. Bahasa yang merupakan produk budaya itu terus berkembang. Dia akan membentuk sebuah wilayah, kampung, negeri. Perbedaan-perbedaan itu merupakan khasanah budaya. Kami saja di Tamiang itu ada 3 dialek. Yang ada O-nya juga. Ada O-nya juga ya. Ada dialek Hulu, ada dialek Hilir, ya kan? Ada dialek Tengah. Dialek Hulu itu lebih cenderung dipengaruhi dengan O. Nah ini kan merupakan interaksi dari masyarakat-masyarakat. Bahasa itu tidak diintervensi, tapi ketika muncul dia diakui oleh pemilik bahasa itu, oleh orang patut-patut, oleh orang bijak pandai yang mengakui keberadaan bahasa itu. Jadilah bahasa yang diakui, ya seperti yang dikatakan Datuk Profesor tadi. Akhirnya bahasa Melayu kan diakui sebagai bahasa nasional dan merupakan cikal bakal Indonesia. Itulah keberadaan bangsa Melayu itu. Bangsa Melayu yang telah mengangkat sebuah peradaban yang tinggi. Peradaban yang bersandarkan pada peradaban Islam. Jadi terus berkembang. Sehingga Melayu bukan lagi orang pinggiran. Iya, Tapi Melayu sudah membangun peradaban yang tinggi. Mudah-mudahan kita berharap kebangkitan peradaban Melayu ini akan mengangkat kebangkitan dunia itu sendiri. Tak boleh tinggal kelas, istilah kan Mbak. Tetap dia berkelas. Jadi sebagai apanya kita dengarkan pula dari ayahanda kita, Datuk Sri Profesor Insinyur Johar Arifin Husin sebagai closing statement. Karena kenapa waktu kita udah mendekat, nanti masing-masing kepada ayahanda juga kita mintakan. Silakan ayahanda. Ya, alhamdulillah. Kami terima kasih atas nama masyarakat Melayu di mana saja berada. Terima kasih kepada pihak TPRI Medan yang mengangkat masalah ini sehingga kerinduan masyarakat Melayu itu semakin menikmatilah acara ini. Amin ya rabbal alamin. Jadi kita memang tidak pernah berhenti, seluruh tokoh-tokoh Melayu ya, tak pernah berhenti ingin berbakti kepada Melayu. Karena mereka merasakan bahwa luar biasa dahsyatnya jika Melayu ini berbakti. Nah, tentang satu barangkali yang saya sampaikan tentang salam. Ya, salam Melayu itu dulu-dulunya yang kita dapatkan dari buku-buku itu adalah tabi. Ya, Tabi dijawab tabi, ya, penghormatan. Nah, tapi karena dulu siapa Melayu bisa celaka, bisa bahaya pada masa-masa kerusuhan dulu, identitasnya hilang. Jadi sejarahnya Ahoy itu Gubernur Sumatera Utara EWP Tambunan, dia ingin menyatukan masyarakat adat di Sumatera Utara ini, maka dia suka sebutkan semua. Jadi di Melayu tak dapat, dia ciptakan Ahoy, diterima. Iya, Kita tidak salahkan, diterima. Jadi ada Ahoy, tapi yang asli itu adalah tabi. Jadi Ahoy itu dia ciptaan dari Pak Gubernur EWP Tambunan. Nah, Melayu ini saya katakan tadi bukan hanya di kita sini, tapi Nusantara. Jadi kalau kita dengar nanti di Lampung, Melayu Lampung mesti pakai kata tabi. Ya, Juga orang Makassar di Bugis sana, di Makassar, orang Bugis di Bugis, juga kata tabi itu diutamakan, ya, masih dipakai. Jadi kenapa orang sana pakai kita tak pakai? Nah, oleh karena itulah kita harap kita sini pun mulailah ya membiasakan kata-kata tabi ini dan kita di Langkat sudah resmi. Semalam ulang tahun Langkat oleh Ketua DPRD-nya dia menyampaikan itu dalam pidatonya tabi 3 kali, tabi. Nah, dia kalaupun nanti ada orang berpantun, cakep itu cakep itu orang Betawi. betul, Bah. Nah, jalan kita, Jangan lagi ada itu. Pak tu matahi paku, mendai, itu jawab. jangan cakep itu orang sana. Oke, itu saja dari saya. Terima kasih, TVRI terima kasih semuanya. Insyaallah Melayu akan tetap berjaya dengan Jadi kondisi kita kejujuran. minta juga kepada Abah kita, Abah Adnan Nur untuk Adnan Nur. sebagai closing statement kita, Bah. Ya. Saya mengharapkan agar bangsa Melayu dapat menghargai kemelayuannya. Dalam arti kata kalau versi Gerbang Malai, Melayu itu adalah bangsa sesuai yang dia katakan Abangda Profesor Johar. Terus walaupun dia Jawa, walaupun dia suku Karo, Batak, tapi dia Islam adalah Melayu. Jadi jangan pernah merasa malu
mengakui sebagai bangsa Melayu. Jadi ke depan, ayo sama-sama kita bersatu Melayu, agar Melayu ini besar, sehingga tidak terjadi masalah di Rempang, Melayu itu diremehkan orang. Betul, ya. Jadi jangan seperti Rempang itu Melayu punya, tapi seakan-akan Melayu menumpang. Jadi mari kita bersama supaya kita Melayu itu kuat, kita tingkatkan persatuan kesatuan, sehingga Melayu dapat menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Amin. Terima kasih. Amin, ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, ternyata begitu besarnya Melayu, begitu besarnya budaya, artinya satu kebanggaan bagi negara kesatuan Republik Indonesia. Mari kita pertahankan budaya kita, jangan kita tinggalkan jati diri kita karena kita tidak berbudaya. Mungkin kata orang, kita nakal itu hal yang biasa, tak bermoral itu yang biasa. Tapi jangan sekali-kali orang mengatakan kepada diri kita tak beradab. Itu sangat-sangat luar biasa. Saya Haji Munir Nasution Sarjana Hukum menyampaikan satu maaf kalaupun dalam penyampaian kami kuranglah sempurna. Inilah kami dalam tahap menyempurnakan sesuatu yang terindah bersama pimpinan-pimpinan. Dan saya tidak sendiri, bersama adinda saya. Tentunya bersama saya Nur Hasanah, kami ucapkan terima kasih pemirsa sudah menyaksikan Markombur dari awal hingga detik ini, dan juga kami terima kasih ucapkan kepada Datuk Profesor Dr. Insinyur Johar Arifin Husin, Bapak Datuk Insinyur Muntasir Wandiman, dan juga Datuk Adanur ya sudah berkunjung ke Markombur untuk sharing bersama kita di sini terkait kebudayaan dan peradaban Melayu. Akhir kata saya Nur Hasanah dan ditemani oleh Bang Munir mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.